Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pembacaan sebuah kisah dari bab kisah-kisah sahabat dari kitab Fadil Amal, dan kisah yang saya akan bacakan pada video kali ini adalah kisah tentang penderitaan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Beliau adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah. Pada awal masa Islam, ia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama ia bergelut dengan penderitaan. Ia pernah dipakaikan baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga keringat bercucuran dari tubuhnya. Begitu sering dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging punggungnya mengelupas. Ia hamba sahaya milik seorang wanita. Ketika mengetahui ia sering menjumpai baginda Rasulullah SAW, tuannya menghukum Khabbab radhiyallahu anhu dengan menusukkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang dialaminya. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, beliau berseru, "Belum pernah kulihat punggung seperti ini." Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan apinya." Setelah Islam jaya dan pintu kemenangan banyak diraih, Khabbab radhiyallahu anhu menangis. Jangan-jangan Allah telah memberi pahala penderitaan kita di dunia saja. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Nabi SAW sholat lama sekali, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi SAW menjawab, "Inilah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah. 2 telah dikabulkan dan 1-nya ditolak. Aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan karena kelaparan. Allah mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghancurkannya sama sekali. Allah pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku, tetapi Allah tidak mengabulkan doa ini." Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Ia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khabbab." Dengan senang hati ia memeluk Islam dan berhijrah dengan sukarela, menghabiskan umurnya untuk jihad dan menahan bermacam-macam penderitaan. Penuh berkahlah orang-orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridha Tuhannya. Faedah: sebenarnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha adalah bagian dari kehidupan mereka. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridhanya. Alhamdulillah, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan pembacaan kisah-kisah sahabat dari bab kisah sahabat tentang kisah penderitaan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita kesankan dalam hati kita, niat amal untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar perkara ini. Dan untuk melengkapi majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.